Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat, semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf saya dengan Doraemon dari Bandung. Saya datang ke sini, saya tadi sudah izin sama Pak RT Pak RW. Ini rumah kontrakan ya? Betul. Oh, rumah Mau cari kontrakan. siapa? Ya kebetulan saya ini nyari seseorang, itu namanya Umi Zainab. Oh, Umi. Oh ada di sini Umi Zainab? Ada. Oh ada. Cuma lagi istirahat, nggak bisa diganggu. Oh istirahat. Anda juga lagi ngontrak di sini? Iya, betul. Mohon maaf siapa namanya kalau boleh tahu? Jessica. Oh. Boleh masuk dulu aja. Ya nggak apa-apa. Oh sudah lama juga ngontrak di sini. Banyak orang yang ngontrak di sini. Lumayan. Oh lumayan. Kenapa ini sepi kayak gini? Saya kesini mau nyari Umi sebentar. Bisa nggak dipanggilin sebentar? Bisa lagi istirahat. Sebentar ke sana. Saya dari Bandung. Saya mau ketemu. Saya sudah izin sama RT RW ke sini. Mau nyari Umi Zainab. Sebentar aja. Silakan. Jangan sampai saya marah. Paham? Kalau nggak tempeleng sama saya. Bangun. Perkenalkan nama saya Doraemon. Doraemon dari Bandung. Saya kesini, saya datang baik-baik. Anda tiba-tiba nongol. Anda rupanya kurang senang dengan kedatangan saya. Kenapa nggak senang dengan kedatangan saya? Lah, saya nggak ada urusan sama Anda. Ini tempat-tempat kontrakan. Saya kesini sudah izin sama Pak RT dan Pak RW. Kan begitu Pak. Ketika saya sudah izin dari Pak RT dan Pak RW, nggak ada masalah dong. Nggak usah sopan santun kesini. Tuh tadi saya sudah dipersilakan masuk tuh sama perempuan. Makanya saya kesini. Anda nggak usah nyerang-nyerang sama saya. Saya datang baik-baik kok. Ini kontrakan saya. Lah, mana saya tahu ini kontrakan kamu. Santai aja, nggak usah ngegas. Anda waras. Kamu datang-datang malam-malam bersopan. Anak-anak saya lagi tidur. Lah, ini lagi tidur. Ganggu saya. Kok ganggu Pak? Kurang Saya datang ke sini lagi nungguin. Anda masuk dari sini nyonong langsung gebuk saya. Maksudnya apa? nggak sopan. Nggak sopannya gimana? Tadi saya sudah dipersilahkan masuk udah sama perempuan itu. Tapi saya lagi istirahat. Ya sudah. Anda penghuni kontrakan di sini. Betul. Oh, itu tadi. Saya punya kontrakan sini. Oh, yang punya kontrak. Iya, saya bayar. Jangan bohong. Saya bayar kontrakan sini. Jangan bohong kamu. Saya datang ke sini, yang pertama saya mau nyari Umi Zainab. Nggak ada. Ada yang namanya Umi Zainab di Nggak sini. ada. Nah, tadi kata perempuan ada, dan aja. Nggak ada. Jangan bohong. Nggak ada. Hmm?
Wadah. Jangan bohong Pak. Wadah. Saya datang baik. Saya karena kenapa saya yakin dan saya yakin meyakini si Umi Zainab ada di sini. Karena saya sudah dapat informasi dari PRT dan PRW. Karena orang yang setiap kontrak di lokasinya PRT dan PRW semua didata dan ada. Itu sudah punya suami loh Pak. Itu namanya Abi Sabil. Biar aja, mau punya suami, mau apa usaha saya. Nah, Kemarin saya enak. oh yang penting saya enak. Iya, Oh, kamu saya enak. oh berarti Anda penjahat kelaminnya Anda. Kata siapa? Oh kata siapa? Saya orang baik itu. Anda penjahat kelamin. Mau kelamin mau apa? Kamu ini sudah ngancam sama saya. Nah. Berani sama saya. Nah, saya sih sekarang ini saya ngomong baik-baik dari secara kekeluargaan. Kalau nggak mau diajak kekeluargaan silakan, terserah kamu aja. Maunya apa kamu? Mau apa kau? Edan aja kamu ngumpet-ngumpetin orang. Enak aja. Biarin aja. Selera saya. Keluarin dia si Om. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Jangan sampai saya emosi, jangan sampai saya ngamuk. Nggak bisa keluar. Kenapa? Dia sudah enak di sini sama saya. Oh, sama saya. Iya dong. Enak aja kamu. Kamu ini ganggu orang aja. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang menghajar seseorang laki-laki gundul yang keras kepala, karena dia tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan Umi Zainab. Sebelumnya, lelaki itu sudah Kang Ujang Bustomi hajar, karena dia yang memulai pertarungan adu ilmu tersebut. Dan setelah lelaki itu sudah kalah pun, dia rupanya tetap bersikap keras kepala. Dia hanya berkata, jika dia adalah salah satu penyewa rumah kos-kosan di sini. Dan terkait si Umi Zainab, dia tidak begitu mengetahui tentang keberadaannya. Sehingga Kang Ujang Bustomi pun kemudian meninggalkannya untuk mencari keberadaan si Umi Zainab. Beberapa pintu kamar kos coba Kang Ujang Bustomi buka, siapa tahu, salah satunya adalah tempat si Umi Zainab itu sedang menginap. Hingga akhirnya keberuntungan pun Kang Ujang Bustomi dapatkan. Karena rupanya inilah sosok si Umi Zainab yang sedang Kang Ujang Bustomi cari-cari saat ini. Karena, Kang Ujang Bustomi kali ini sedang mendapatkan sebuah tugas dari salah seorang teman baiknya, Kiai Jalal Sabilillah. Ada apa datang ke sini? Mohon maaf saya bikin gaduh, mengganggu kenyamanan. Semua penghuni kontrakan di sini, kalau merasa terganggu saya mohon maaf. Saya kesini tuh, saya sudah izin sama Pak RT, saya sudah izin sama Pak RW. Oke? Nggak masalah dong? Itu siapa itu depan? Botak? Oh, anak buah. Ya, saya to the point aja. Saya kesini tuh lagi nyari yang namanya Umi Zainab. Ya, ada apa dengan Umi Zainab? Saya sendiri di sini. Oh, Umi. Kiai Jalal itu meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi untuk menemukan istri tercintanya, si Umi Zainab. Tidak ada hujan, tidak ada angin, dengan tiba-tiba si Umi Zainab menghilang meninggalkan pesantren Kiai Jalal. Semua sanak keluarga juga sudah Kiai Jalal hubungi untuk mencari keberadaan si Umi, namun semua berkata, jika si Umi sama sekali tidak ada mereka temui. Dan karena sangat mengkhawatirkan istrinya tersebut, maka Kiai Jalal itu pun kemudian meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Kiai Jalal berharap, Kang Ujang Bustomi bisa membawa si Umi Zainab pulang ke pesantrennya kembali. Dan rupanya, sebelum kepergian si Umi Zainab, ternyata memang ada sedikit perbedaan pendapat antara keduanya. Namun, Kiai Jalal tidak mengira, jika hal itu bisa membuat Umi Zainab marah dan meninggalkan dirinya. Karena saat itu Umi Zainab hanya diam dan bahkan tidak mau berkata dengan dirinya, namun si Umi tetap melayaninya.
Akan tetapi, rupanya diamnya si Umi ini justru merupakan kemarahannya yang dia simpan sendiri. Dari kejadian tersebut, Kang Ujang Bustami menyimpulkan, jika diamnya si Umi inilah yang membuat si Umi melarikan keluh kesahnya kepada orang lain. Dan bisa jadi, kondisi si Umi itu telah dimanfaatkan oleh orang lain itu, untuk mempengaruhi jalan pikiran si Umi. Kang Ujang Bustami pun kemudian berjanji kepada sang kiai, bahwasanya beliau akan berusaha untuk menemukan keberadaan si Umi Zainab, dan bahkan akan membawanya kembali. Dan setelah melakukan pengintaian dan pencarian, akhirnya Kang Ujang Bustami meyakini, jika si Umi sedang berada di sebuah rumah kos-kosan milik salah seorang warga, karena kebetulan setiap penghuni kos-kosannya selalu dicatat dengan rapi. Dan kini, pada akhirnya Kang Ujang Bustami berhasil menemukan keberadaan si Umi. Namun, rupanya Umi Zainab ini menolak untuk diajak pulang oleh Kang Ujang Bustami. Umi Zainab berkata, jika sang suami tidak bisa mengerti akan keinginannya, dan bahkan suaminya itu bersikap egois atas semua keputusan-keputusannya. Si Umi juga berkata, jika dirinya sudah lelah dan bosan diatur-atur oleh sang suami, dan dia ingin menjadi dirinya sendiri. Kang Ujang Bustami berusaha meluruskan semua yang terjadi. Bahwasanya, sebenarnya Kiai Jalal itu sangat mencintai dan menyayangi si Umi. Semua yang dilakukan Kiai Jalal adalah demi melindungi dan menjaga keluarganya dari hal-hal yang kurang baik. Namun, mungkin cara penyampaian sang Kiai Jalal saja yang kemudian menyinggung perasaan si Umi ini. Kang Ujang Bustami pun kemudian membantu si Umi Zainab untuk menghilangkan pengaruh gendam yang sudah ditanamkan oleh seseorang dukun, yang mana gendam itu telah berhasil dukun itu masukkan, di saat si Umi Zainab dalam kondisi sedihnya. Kang Ujang Bustami juga membuang ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh dukun tersebut. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Umi waras kan? Umi lagi apa di sini? Umi lagi nggak waras. Itu Abi. Abi di sana menunggu Umi. Apapun masalah dalam rumah tangga, bicarakan baik-baik. Gak boleh seperti itu. Itu namanya zalim terhadap suami. Umi sudah punya Abi di sana. Abi sangat mengharapkan kedatangan Umi. Jangan kayak gitu. Di sini Umi itu lagi kandungan setan. Kamu sama dukun di sini, ya kan? Kamu dimanfaat sama dukun kan? Karena kamu itu lagi ketutupan setan, ketutupan angge-angge. Sadar, istighfar. Dalam rumah tangga itu semuanya nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dua-duanya saling melengkapi. Ketika suami salah, maafkan. Ketika istri salah, memaafkan, saling maafkan. Dalam rumah itu memberi dan memberi maaf dan juga meminta maaf. Begitu, bukan dengan caranya begini. Umi waras kan Umi. Istighfar Uminya. Yes. Terus Umi di sini sering ditempat-tempatin. Sama orang di sini. Salah Umi. Apa yang Umi lakukan di sini salah. Yes. Jebol tuh barang kamu di sini. Terus kamu udah ajarin ini buat apa? Gak ada. Di dunia ini gak ada orang hebat. Gak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Begitu. Ya salah. Berapa laki-laki kamu yang sudah numpakin kamu di sini? Berapa laki-laki Umi? Banyak laki-laki. Ya salah. Kenapa kamu malah jadi piala begini di sini? Umi. Parah. Gak waras Umi. Nanti kamu minta maaf sama Abi. Abi itu kurang apa lagi sama Umi. Abi itu kasihan sama Umi. Nanti harus kasihan tuh sama anak-anak di rumah Umi. Ya salah. Apa yang masuk pada dirimu? Ya salah. Umi. Apakah dengan selingkuh kamu akan bahagia?
Apakah dengan selingkuh kamu akan hidupnya enak? Gak ada semuanya. Perselingkuhan hanya mengakibatkan kesengsaraan. Yang ada belang-belang tuh anak kamu. Salam Umi, Umi. Istighfar kamu, Umi. Bangun kamu. Kamu nggak waras kamu. Saya kesini saya mau bawa pulang si Umi. Anda pacarnya si Umi? Ya, kenapa? Oh, pacarnya. Anda gila, Pak. Edan aja. Gak ada urusan. Dia punya suami loh. Kenapa kamu dekam di sini? Gak ada urusan. Kamu ajarin apa itu si Umi? Sampai bisa hiat-hiat sih. Senang sama senang, gak ada urusan sama kamu. Kalau nggak kamu pelet, kalau nggak kamu gendam, nggak mungkin. Iya, emang saya gendam. Nggak mungkin si Umi seperti itu. Umi itu orangnya baik. Kalau nggak karena Anda itu nggak seperti itu. Colok sama saya kamu matanya. Boleh kalau berani. Dan aja kamu. Kamu punya istri? Enggak. Oh, jangan bohong kamu. Iya, enggak. Sekarang kalau kamu punya istri kamu saya tumpakin boleh, Pak? Enggak punya istri. Kalau kamu punya istri, istrinya saya tumpakin. Enggak boleh dong. Lah, sama dia, Pak. Itu istri orang. Main tumpak-tumpakan aja kamu. Emangnya jarang kamu. Enak aja. Emang kamu tahu saya numpakin dia? Tahu deh si Uminya sendiri yang ngomong. Aja kamu. Kagak. Kagak. Tempelin sama saya kamu. Udah tempelin kalau berani boleh. Gak usah sok cakuan kamu. Kamu gak seberapa ilmu kamu dibandingkan saya. Oh begitu? Iya. Serius? Iya dong. Di dunia ini gak ada orang hebat, gak ada orang kuat. Hebat kuatnya mereka Allah. Saya paling kuat di dunia ini. Oh paling kuat? Iya. Kamu gak pernah mati gitu? Iya. Serius? Bisa mati hidup lagi. Gak usah takabur. Kalau nggak percaya boleh coba. Edan, marah kamu waras. Ya. Kalau kamu nggak waras jangan kayak gitu. Kamu merasa salah tidak? Loh, kenapa nggak ngerasa salah, Pak?
Orang sama enak-enaknya. Sama enak apa? Dia si Umi. Sama enak-enaknya. Sama enak. Si Umi punya suami lupa. Gak ada suami. Kok nggak ada suami? Punya anak. Kalau senang saya pindah. Anak jangan jahat. Ketika kamu merasa mempunyai kelebihan, silakan aja kamu. Jangan kau gunakan untuk gendam-gendamin orang, melet-meletin orang yang sudah Habis. punya suami. Dia datang sendiri. Jangan bohong kamu, diam kamu. Kesini. Tekek sama saya kamu. Datang sini. Ini tempat kontrakan kamu. Hari saya tahu kamu di mana aja kamu berada. Kejar sama saya kamu. Parah. Emang kamu masih kuat kayak gitu? Masih. Oh, masih kuat. Serius kamu masih kuat? Serius masih kuat? Masih baik bos. Berapa kamu kalau ngantem si Umi semalam? Bisa 2 kali sampai 3 kali atau 4 kali. Oh, 3 kali sama 4 kali. Mau orang. Duduk sini kamu. Jahat, Pak. Umi udah punya suami loh, Pak. Jahat kamu. Kasihan dia. Jangan kok kayak gituin. Gak ada lah. Kasihan kasihan. Parah. Kalau senang, tetap saya tumpahin. Oh, kalau sedang ditumpah. Iya. Emangnya kucing kau main tumpak-tumpakan? Bukan itu manusia, cantik lagi. Ya kamu kalau nggak digendam. Cok sekarang, saya akan ngomong sama dia. Dia nggak mungkin sayang lagi sama kamu. Coba, ini kamu mau sama dia lagi? Tuh, enggak kan? Enggak, karena ketika kekuatan gendamnya udah hilang, enggak bakalan. Itu orang yang kamu sayang sama dia. Dulu Umi senang sama saya. Umi cinta sama dia. Cinta dulu sama saya. Enggak cinta kan dia? Karena dia sudah waras. Tadinya dia nggak waras karena ulah kamu. Iya. Terus ngejar-ngejar saya. Ngejar-ngejar apa? Silakan aja ngomong sama dia. Sok, apakah dia masih nyaman tinggal di sini? Umi mau tinggal di sini? Tuh, Umi punya suami kan? Umi nanti mau pulang sama saya kan sama suami. Tuh, mau dia. Terserah. Umi keputusannya begitu. Terserah. Edan aja. Nggak dipaksa kan Umi, nggak. Umi nggak mau sama dia lagi kan? Tuh, nggak kenal Pak. Pura-pura aja nggak kenal. Kok pura-pura? Tanya Umi, kenal nggak dia? Umi katanya cinta sama dia. Sayang. Tuh, parah kamu. Jahat Umi. Ya kamu yang jahat. Dulu minta tolong, minta perlindungan. Saya lindungin, saya kasihan. Saya kasih kamar, kasih nginep, kasih makan, minum, rokok apa segala. Sekarang bilang nggak tahu, nggak kenal. Siapa? Ya nggak kenal dia. Kan dia berbulan-bulan sama kita. Ditanya aja dia. Dasar kamu yang gila aja, sinting kamu. Nggak waras ya. Gila, nggak gila. Tojos sama saya kamu perutnya. Kang Ujang Bustomi kembali menghajar dukun yang sudah menggendam si Umi Zainab. Karena lelaki inilah yang sudah memanfaatkan dan bahkan sudah menumpaki istri Kiai Jalal, sahabat Kang Ujang Bustomi. Karena ternyata lelaki ini memang sudah lama menyukai si Umi, namun karena Umi lebih memilih Kiai Jalal, maka dendamnya selalu membara. Hingga akhirnya dukun itu mempunyai kesempatan dan berhasil menggendam si Umi Zainab. Dan oleh karena itu, maka kini Kang Ujang Bustomi tak akan membiarkannya lepas begitu saja. Sedangkan si Umi Zainab, kini dia hanya bisa menangis dan menyesali semua hal yang telah terjadi ini. Umi Zainab tidak mengira, jika karena emosi sesaatnya, kini dia telah dilecehkan oleh seseorang dukun jahat ini. Umi Zainab merasa kotor dan penuh lumpur dosa, dia sudah tak tahu, bagaimana nantinya dia bisa menatap wajah sang Kiai Jalal yang sebenarnya sangatlah dia cinta. Semoga Umi Zainab ini bisa kembali bertaubat, dan semoga semua kejadian kali ini akan bisa menjadi pelajaran di kemudian harinya.
Dan untuk para suami, hendaklah engkau berlaku lemah lembut dan sabar menghadapi para wanita. Karena wanita itu ibarat tulang yang bengkok. Jika engkau meluruskannya dengan keras maka dia bisa menjadi patah. Namun jika engkau berlaku lembut dan penuh cinta, maka engkau akan selalu bertahta di hatinya. Umi sini. Dia rendah mati udah. Kamu dipakai juga sama dia. Sini kamu keluar. Sini Umi. Kamu dipakai juga sama si botak. Botaknya mati. Itu pacar kamu. Kamu mau sama dia lagi? Itu pacar kamu tuh. Tuh. Kayak jin tuh di pojok. Kamu edan aja kamu. Pulang kamu mending sholat aja. Terus kamu mau tinggalin semua kayak gitu-gitu. Nanti kembali lagi sama Abdi. Abdi dah. Bener bisa kamu? Mau saya cewek nih? Mau dijewer? Cewek nih sama saya kamu? Aja. Kamu mau tuh sama setan kayak gitu? Enggak mau. Umi dipakai juga sama dia? Iya. Ngapain di sini? Yes, pulang-pulang ikut saya. Kamu bener belum punya suami? Kamu janda? Aduh, ya nanti saya kawin sama kameramen aja ya. Ayo pulang cepat. Ambasan perang gede-gede nomor 4 nih.